Rahayu, Rahayu, Sagung Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini saya di pinggir laut, kebetulan di makom Waliullah Habib Syekh Umar Sumbo Karomallahu Hasbullah di Kedung Cowek. Saya ingin menyampaikan pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, yang mana kita melihat bahwa alam pagi ini terang benderang. Pagi ini terang benderang. Nyaris semua cahaya dari matahari membuat kesempurnaan alam semesta. Dan kesempurnaan alam semesta itu sendiri adalah kesempurnaan yang menjadi cita-cita bagi semua umat. Dalam pembahasan kali ini saya akan mengajarkan tentang aksara Jawa, tentang so, sifat ingsun kang handulusih. So adalah sifat Allah yang maha sempurna, yang harus dikedepankan di dalam kehidupan kita semua. Hanya sifat Allah yang menjadi ketetapan bagi kita untuk kita imani, kita yakini, kita pegang teguh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sifat Allah itu sendiri, maka kita manusia tidak akan melihat sebuah kesempurnaan, kemuliaan, kekuatan atas nama Allah itu sendiri yang ingin menunjukkan tentang sifat-sifatnya. Ada sebuah peristiwa yang terjadi di pinggir pantai Kenjeran, bagaimana beliau Waliullah Syekh Umar Sumbo akhirnya menetapkan beliaunya untuk mengajarkan tentang sifat-sifat Allah di Kedung Cowek. Sekian lama, bertahun-tahun menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa hal tersebut. Untuk apa lautan yang luas ini menjadi sebuah saksi? Di dalam syariat, lautan yang luas yang mengarah matahari dari timur, kita melihat, maka saya membelakangi arah timur biar kita sama-sama menghadap ke timur. Tanpa sinar matahari, yang pasti kehidupan itu adalah ketetapan Allah. Karena sifat Allah ini tetap. Jam berapapun ketika sudah lepas subuh, maka matahari akan terbit. Dan ketika sudah jam 5 sore, ketetapan Allah akan menjadi tenggelam. Berputarlah diganti oleh sang rembulan. Artinya apa? Sifat-sifat Allah ini menjadi mutlak untuk kita harus yakini dalam kehidupan kita. Tanpa ketetapan Allah, alam tidak akan berputar dengan semestinya. Maka yang harus kita ikuti adalah ketetapan Allah, bukan ketetapan rumongso itu sendiri. Atau kita akan tetapkan dari sebuah ketetapan manusia atas pengharapan kepada ridhonya. Maka ridho itu sendiri yang harus kita minta tanpa kita harus mengharap-harap, karena ketetapan Allah, jika kita sudah berumur 20, maka ketetapan umur 20 itu tidak akan berubah. Jika kita sudah berumur 25, ketetapan Allah itu rezeki, keluarga, nikmat semuanya akan sesuai dengan ketetapan yang dijelaskan oleh Allah. Gusti kang Maha Suci, kang Maha Luhur, welas asih, luhur budi lan wicaksana, memberikan sifat-sifat pengertian yang dalam di dalam kita menceritakan tentang kehidupan dan kepastian atas apa yang menjadi ketetapan Allah. Maka kita harus bersama-sama memahami sifat-sifat Allah itu sendiri, wujudnya. Maka kita harus belajar dari sebuah kenyataan hidup
sebenarnya kita hadir di muka bumi ini adalah ketetapan Allah. Dan kita tidak semata-mata, tidak ada satupun yang bisa menciptakan manusia tanpa ketetapan Allah. Dan tidak ada satupun makhluk yang diciptakan di bumi, walaupun sekecil rumput atau kulit kacang, maka ini sudah menjadi ketetapan Allah. Kacang yang jenis ini saja, atau kalau semua kita sebutkan nama kacang ini, kalau kita kasih nama satu jenis kacang, ini pun sudah karena Allah. Buah yang tadi di atas pun seperti ini jatuh pun karena sudah menjadi ketetapan Allah, maka akan jatuh dan membusuk dan menjadi buah kembali, pohon kembali. Dan itu pun berarti ketetapan Allah. Tidak semua biji-biji tumbuhan itu akan juga tumbuh tanpa ketetapan Allah. Bisa saja yang muda, yang tua, itu sudah ketetapan Allah untuk jatuh. Kenapa yang muda jatuh? Mungkin saja lupa akan fa'lan annahu afdalu dzikri fa'lan annahu. Karena mungkin buah-buahan itu lupa dengan dzikir kepada Allah, dia putus dari cangkang dzikir itu sendiri, maka yang terjadi nyawa menjadi putus dengan tohir pohonnya. Nah, semoga kita tidak sampai lupa dengan afdalu dzikri fa'lan annahu, karena dzikir itu yang sempurna adalah dzikir yang tidak bisa dilafadzkan. Dzikir itu menyambung dengan isinya inti, yaitu nafas dan nyawa. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Sifat ingsun kang handulusi. Jadi sifat manusia ini harus menyembah kepada sifat kemuliaan dari Allah itu sendiri. Tanpa itu kita tidak akan bisa merasakan nikmat. Tanpa itu, bayangkan kalau semua sudah tidak ada sifat-sifat Allah di dalam diri kita, kita mungkin akan dipopong ke makam, dipopong ke pura untuk dibakar atau diaben atau dikremasi atau diapakan, karena sudah hubungan kita, nafas kita tidak nyambung dengan Sang Pencipta, dan mungkin sudah juga lupa dengan apa yang menjadi ketetapan dari Allah itu sendiri. Jika ketetapan itu sendiri kita akan kembali kepada Allah, maka tanpa ditawar, jam berapapun pasti ada upaya dan cara, dan tidak akan berubah. Maka itu tidak akan terhalang-halangi oleh siapapun. Kalaupun ada orang yang menjaga satu batalion tentara, polisi, pol pp atau satgas atau preman atau security menjaga satu orang agar tidak didatangi oleh ketetapan Allah tentang mungkin hadirnya malaikat maut Israel, tidak akan bisa. Sekereng-kerengnya preman, polisi, tentara, kalau sudah jadi ketetapan Allah, hari itu seorang pemimpin akan harus kembali ke papan cipta, ke tempat penciptaan Allah itu sendiri, tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa, dan tidak akan mampu. Maka kita harus memahami bahwa sifat ingsun kang handulusi adalah sifat Allah yang luar biasa, yang harus kita imani, kita yakini. Maka tidak ada satupun kecuali itu yang menjadi ketetapan kita. Maka mari kita bersama-sama mengenal dengan sifat Allah yang 20 yang ada di tangan, dari Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonya di kaki, Moko Potongo di kaki, dikembalikan lagi Ngoto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo, Korojono. Itulah sebenarnya kenapa saya menyampaikan menghidupkan sifat-sifat Allah adalah mengenal dari aksara Jawa itu sendiri, yang sudah menjadi ketetapan kita akan menjadi bangsa Jawa yang welas asih, luhur budi lan wicaksono. Semoga ini memberikan manfaat buat kita, dan kita akan selalu berkhidmat kepada Gusti Kang Maha Suci. Lewat pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, kita akan menghidupkan cahaya batin di dalam diri kita. Terima kasih. Rahayu, 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 sakung tumati.
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.